Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, dalam sebuah perjalanan, pernahkah kita mengalami tersesat di tengah jalan? Tersesat di tengah jalan adalah hal yang tidak menyenangkan, sebab kita akan diliputi kebingungan, rasa gelisah, dan bahkan ketakutan. Seiring dengan berkembangnya kemajuan zaman, kemungkinan untuk tersesat di tengah jalan pun mulai dapat dihindari dengan hadirnya Google Map. Peta elektronik yang diciptakan manusia modern itu memang salah satu fungsinya adalah untuk menuntun manusia agar tidak tersesat dalam perjalanan dan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, perikop Injil yang kita renungkan pada hari ini mengisahkan tentang Yesus yang menyatakan kepada para murid bahwa Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Hal ini disebabkan karena Yesus tidak ingin para muridnya tersesat dalam kegelisahan dan ketakutan yang sedang mereka alami. Meskipun para murid sudah sering bersama-sama dengan Yesus, mereka masih saja diselimuti kebingungan dan rasa tidak percaya terhadap pribadi Allah yang hadir di tengah-tengah mereka. Para murid masih terkungkung dengan gambaran mesianik mereka yang bersifat duniawi. Semangat belas kasih dan kepedulian kepada mereka yang miskin dan tersingkirkan yang selalu ditampilkan Yesus masih jauh dari ekspektasi para murid
tentang gambaran Mesias yang gagah perkasa dan siap memimpin mereka bertempur melawan penjajahan Romawi. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus tahu akan kegelisahan yang meliputi para muridnya. Dan untuk itulah ia ingin meyakinkan para murid bahwa dirinya lah adalah satu-satunya jalan menuju Allah Bapa dengan berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dengan adanya perkataan ini, para murid seharusnya tidak perlu gelisah lagi, sebab jalan yang selama ini mereka cari sesungguhnya ada di dalam Yesus. Sabda Yesus ini adalah jaminan bahwa Ia akan menyediakan tempat bagi para murid dalam kerajaan surga bila mereka tetap taat dan setia pada kehendak Allah. Sabda Yesus ini adalah kepastian bagi mereka yang percaya kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, melalui perikop Injil yang kita renungkan pada hari ini, kita kembali diingatkan untuk senantiasa berharap dan percaya di dalam Kristus. Yesus Kristus telah memberikan jaminan bahwa Ia adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Dan hanya melalui Dia kita akan sampai kepada Allah Bapa. Bila kita berpegang teguh pada sabdanya, yakinlah bahwa kita tidak akan pernah tersesat. Bila keraguan masih datang menyertai, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Maka dari itu, bila saat ini kita masih tersesat, mari kembali kepada Allah dan biarkan sabda Allah menuntun kita pada keselamatan. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Ya Allah yang Maha Rahim, maafkanlah kami bila selama ini kami masih sering tersesat dan tidak menjadikan sabda-Mu sebagai petunjuk jalan hidup kami. Semoga melalui misteri Paskah yang kami rayakan ini, serta melalui terang sabda-Mu yang kami renungkan pada hari ini, kami mampu menyingkirkan segala keraguan dan kegelisahan yang ada di dalam hati kami, dan menaruh kepercayaan penuh kepada karya keselamatan yang Engkau janjikan melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran
dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.